ada satu pertanyaan yang mungkin selama ini diam-diam kita hindari. Mengapa ada orang yang terlihat begitu efektif menjalani hidupnya, sementara sebagian dari kita merasa terus sibuk, terus berusaha, tetapi tetap merasa tidak benar-benar bergerak kemana-mana? Pertanyaan itulah yang menjadi pintu masuk dari buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen R. Covey. Namun, sebelum kita menganggap buku ini sebagai resep ajaib menuju kesuksesan, mari kita duduk bersama melihatnya dengan kepala dingin sekaligus dengan hati yang terbuka. Hal pertama yang terasa menarik dari buku ini adalah ajakan untuk berhenti menyalahkan keadaan. Covey berulang kali mengingatkan bahwa perubahan yang paling bermakna selalu dimulai dari dalam diri. Cara kita berpikir, cara kita memandang masalah, dan karakter yang kita bangun setiap hari jauh lebih menentukan daripada teknik berbicara, motivasi sesaat, atau pencitraan yang terlihat meyakinkan. Gagasan ini terdengar sederhana, tetapi justru karena sederhana, banyak orang mengabaikannya. Kita sering berharap hidup berubah hanya karena menemukan metode baru. Padahal yang sebenarnya perlu berubah adalah cara kita melihat dunia. Bayangkan seseorang yang terus mengganti pekerjaan karena merasa lingkungan kerjanya selalu buruk, atau seseorang yang terus berganti pasangan karena merasa tidak pernah menemukan orang yang tepat. Buku ini mengajak kita bertanya, apakah masalahnya benar-benar berada di luar, atau justru ada pola yang terus kita bawa kemanapun kita pergi? Pertanyaan seperti ini memang tidak nyaman, tetapi seringkali menjadi awal dari pertumbuhan. Salah satu kekuatan terbesar buku ini adalah konsep bahwa cara kita memandang kenyataan belum tentu sama dengan kenyataan itu sendiri. Setiap manusia membawa pengalaman, luka, pendidikan, dan keyakinannya masing-masing. Semua itu membentuk cara kita menilai dunia. Ketika dua orang melihat masalah yang sama, mereka bisa menghasilkan kesimpulan yang sama sekali berbeda. Disinilah Covey mengajak kita untuk lebih rendah hati. Bukan berarti semua pendapat pasti benar, tetapi kita perlu menyadari bahwa sudut pandang kita juga memiliki keterbatasan. Pesan ini terasa sangat relevan di zaman sekarang, dikarenakan kita hidup di tengah banjir informasi, media sosial, dan opini yang terus bersaing mencari perhatian. Semua orang merasa paling benar, semua orang merasa memiliki jawaban. Padahal mungkin yang kita perlukan bukan sekadar berbicara lebih keras, melainkan mendengar lebih dalam. Tidak semua perbedaan harus berakhir menjadi permusuhan. Namun di titik inilah kita juga perlu mulai bersikap kritis. Apakah benar semua perubahan selalu dimulai dari diri sendiri? Jawabannya tidak selalu. Ada orang yang bekerja sangat keras, tetapi tetap terjebak dalam kemiskinan karena sistem yang tidak adil. Ada anak muda yang memiliki karakter luar biasa, tetapi akses pendidikannya sangat terbatas. Ada seseorang yang mengalami trauma berat sehingga perubahan tidak cukup hanya dengan tekad, melainkan juga membutuhkan bantuan profesional dan lingkungan yang aman. Jika kita membaca buku ini tanpa mempertimbangkan kenyataan tersebut, kita bisa terjebak dalam keyakinan bahwa setiap kegagalan sepenuhnya adalah kesalahan individu. Pandangan seperti itu justru dapat menghilangkan empati. Di sisi lain, kritik terhadap buku ini bukan berarti menggugurkan seluruh isinya. Justru disinilah letak kedewasaan berpikir. Kita dapat menerima bahwa karakter memang penting, sambil tetap mengakui bahwa manusia hidup di dalam struktur sosial yang juga memengaruhi peluang dan pilihan mereka. Dua kenyataan itu dapat hidup berdampingan tanpa saling meniadakan. Hal yang paling layak dipertahankan dari buku ini bukanlah daftar kebiasaannya semata, melainkan cara berpikir yang melandasinya. Covey mengingatkan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali perlahan membentuk karakter, lalu karakter membentuk masa depan. Gagasan ini mengajak kita berhenti mengejar hasil instan. Di dunia yang menawarkan jalan pintas setiap hari, pesan seperti ini terasa semakin berharga. Tidak ada pertumbuhan yang benar-benar sehat tanpa proses yang panjang. Akan tetapi, jangan pula menjadikan buku ini sebagai standar yang membuat kita merasa bersalah setiap kali gagal. Hidup bukan perlombaan menjadi manusia yang selalu produktif. Ada hari ketika kita lelah, ada masa ketika kita kehilangan arah, ada waktu ketika bertahan hidup saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa.
Nilai seorang manusia tidak pernah ditentukan hanya oleh seberapa efektif dirinya. Mungkin pada akhirnya, pelajaran terbesar dari buku ini bukan tentang menjadi lebih sukses daripada orang lain, melainkan tentang menjadi pribadi yang lebih jujur terhadap diri sendiri. Berani mengakui kekurangan tanpa membenci diri, berani memperbaiki kebiasaan tanpa kehilangan rasa kemanusiaan, dan yang paling penting, berani mengubah cara melihat kehidupan ketika kita sadar bahwa peta yang selama ini kita pegang ternyata tidak lagi membawa kita ke tujuan yang benar. Jadi, jika ada satu hal yang layak dibawa pulang setelah membaca buku ini, mungkin bukan keyakinan bahwa semua jawaban sudah ditemukan. Justru sebaliknya, keberanian untuk terus mempertanyakan cara kita berpikir, cara kita memperlakukan orang lain, dan cara kita membangun hidup setiap hari. Karena perubahan yang paling besar seringkali tidak dimulai dari langkah yang paling ramai, melainkan dari percakapan paling sunyi dengan diri sendiri ketika kita akhirnya berani bertanya, apakah selama ini aku benar-benar sedang bertumbuh atau hanya sibuk bergerak tanpa pernah benar-benar berubah?